namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan karena kebaikan hati Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 25 Juni tahun 2023 kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat beribadah. Haleluya. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudariku yang ditambahkan usianya 1 tahun lagi. Doa saya semoga saudara sehat, rohani dan jasmani, diberkati Tuhan dengan apa yang saudara usahakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hari ini kita akan mempelajari Mazmur 140. Mari kita persiapkan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami dengan kasih yang sempurna dan kekal, kami bersyukur kami anak-Mu dan Engkau adalah Bapa kami. Kami bersyukur Tuhan menganggap kami berharga di mata-Mu. Kami berterima kasih.
Mohon ampun buat semua dosa salah kami Tuhan, dan mohon kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan. Dan hari ini kami akan mempelajari Mazmur 140. Mohon berkat Tuhan agar kami mengerti dan dapat melakukan dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita buka Alkitab dari Mazmur 140 mengenai doa minta perlindungan terhadap orang-orang jahat dari Mazmur Daud. Sambil kita mendengarkan Alkitab bersuara. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati, dan setiap hari menghasut perang. Mereka menejamkan lidahnya seperti ular. Bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Selah. Peliharalah aku, ya Tuhan, terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkan aku. Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku, dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring di sepanjang jalan. Mereka menaruh perangkap terhadap aku. Selah. Aku berkata kepada Tuhan, Allahku, Engkau, berilah telinga ya Tuhan kepada suara permohonanku. Ya Allah, Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik. Jangan luluskan tipu rencananya. Selah. Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala. Biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api. Biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit lagi. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh, orang-orang benar akan memuji nama-Mu
Orang-orang yang jujur akan diam di hadapan-Mu. Saudaraku, ayat 2 dan 3 mencatat, luputkanlah aku ya Tuhan, jagalah aku dari manusia jahat, orang yang melakukan kekerasan, orang yang merancangkan kejahatan di dalam hati, orang yang setiap hari menghasut supaya terjadi perang atau keributan, orang yang menajamkan lidahnya seperti ular bisa, seperti racun ular senduk. Omongannya itu tajam, menusuk, menyakitkan hati. Luputkanlah aku, Tuhan, jagalah aku. Selanjutnya ditulis Selah. Selah itu adalah istirahat, jeda atau interval. Kita tahu Mazmur ini adalah lagu, ya, berbentuk nyanyian. Nyanyian yang isinya adalah doa minta perlindungan Tuhan dari orang jahat. Jadi ada intervalnya, ya. Ada istirahat, ada jedanya. Ayat 5-6. Peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik, orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang suka melakukan kekerasan, orang yang bermaksud menjatuhkan aku, orang congkak sombong, orang yang dengan sembunyi-sembunyi memasang jerat terhadap aku, menaruh perangkap terhadap aku, membentangkan tali-tali seperti jaring. Artinya orang yang kelihatannya dari luar baik tapi dalam hatinya itu busuk, senang kalau dia jatuh. Pemazmur berkata, pelihara aku Tuhan, jagalah aku. Selanjutnya Selah, istirahat, jeda, interval, dan nadanya naik, ya, lebih tinggi. Di ayat 6-8. Allahku Engkau, berilah telinga ya Tuhan kepada suara permohonanku. Allah Tuhanku, kekuatanku, keselamatanku, Engkaulah yang menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Jadi Daud berharap hanya kepada Tuhan, karena dia tahu Tuhanlah kekuatan dan keselamatannya. Hanya Tuhan. Manusia tidak bisa dapat diandalkan, mudah berubah-ubah. Selanjutnya di ayat 9, ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik, jangan luluskan tipu rencananya. Yang dimaksudkan dengan orang fasik, orang yang banyak tipu rencananya, kelihatan baik padahal tidak. Itu antara lain Raja Saul yang merasa iri dengki terhadap kesuksesan yang Tuhan berikan kepada Daud. Orang dekat Saul itu mertuanya Daud. Daud itu adalah mantunya Saul, orang yang banyak membantu, yang rela mengorbankan nyawanya untuk membantu perjuangan Saul dan umatnya. Di ayat selanjutnya, di ayat 10, orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala. Biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. Jadi Daud itu dikelilingi dengan orang-orang toksik yang beracun sebetulnya buat hidupnya, ya. Ayat 11, biarlah ia menghujani mereka dengan bara api. Biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tak bangkit lagi. Daud berharap Tuhan yang menghakimi, yang membalas, yang menghajar orang-orang jahat itu. Pemfitnah tak akan diam di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Selanjutnya ayat 13, aku tahu Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Daud tahu, yakin, berdasarkan pengalaman hidupnya, berdasarkan Taurat Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memberi keadilan. Hanya Tuhan. Selanjutnya di ayat terakhir, orang-orang benar akan memuji nama Tuhan, orang-orang jujur akan diam di hadapan Tuhan. Ini keyakinan Daud, pengetahuan Daud berdasarkan pengalaman hidupnya, ya. Tuhan akan mengaruniainya umur panjang dan memberi dia keselamatan. Orang benar, orang jujur,
bukan untuk semua orang. Saudara yang terkasih, dari firman Tuhan ini kita lihat ada beberapa hal, bahwa saat sedang diburu oleh Raja Saul, Daud berseru berdoa dalam bentuk nyanyian, mengeluhkan permasalahannya karena kejahatan musuhnya. Dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi, menolongnya dari orang jahat yang ada di sekitarnya. Kelihatannya pura-pura baik. Ada yang terang-terangan juga berbuat jahat. Yang kedua, Daud menguatkan hatinya. Iman percayanya hanya kepada Tuhan, bukan yang lain, bukan. Karena dia tahu bahwa Tuhan adalah kekuatannya dan keselamatannya. Yang ketiga, Daud bernubuat. Dia mendapat pengetahuan, pengertian Tuhan. Ini yang menguatkan hatinya. Karena pergaulannya yang sangat akrab dengan Tuhan setiap hari. Daud bernubuat bahwa kebinasaan akan mendatangi orang-orang yang jahat kepada dia, yang menganiaya dia. Ya, orang-orang yang suka memfitnah, orang-orang yang fasik, orang-orang yang melakukan tipu muslihat, kejahatan baginya. Alkitab mengatakan di dasar hati Daud, Tuhan tahu bahwa ia mengasihi Tuhan. Tapi orang-orang pemfitnah, orang-orang fasik itu mungkin kelihatan dari luar mengasihi Tuhan, tapi Tuhan melihat sampai hati seseorang, tidak ada yang tersembunyi. Selanjutnya Daud mengajarkan dan meyakinkan kepada semua umat Tuhan. Siapa umat Tuhan? Yaitu orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, hidup sesuai firman Tuhan, orang-orang jujur. Jadi bukan hanya KTP-nya aja, bukan hanya statusnya saja, tidak, tetapi sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, hidup jujur, bahwa Tuhan akan memberi keadilan, Tuhan akan membela, Tuhan akan memberi keadilan, Tuhan akan membela dengan waktu dan cara Tuhan. Orang benar akan memuji-muji Tuhan. Orang benar akan diam, tentram, aman di hadapan Tuhan. Amin. Jadi mari kita hidup sebagai orang benar. Patokannya firman Tuhan. Mari kita hidup jujur. Kalau di dunia mungkin menganggap bohong-bohong sedikit gak apa-apa. Kita tidak boleh. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Itu firman Tuhan katakan. Jika kita hidup di dalam kebenaran, hidup secara jujur, patokannya firman Tuhan, maka Tuhan adalah pembela kita. Tuhan akan memberikan keadilan, dan orang benar akan memuji Tuhan, akan diam tentram akhirnya di hadapan Tuhan. Mazmur 23 ayat 6 mencatat, Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Bukan berarti Daud tidak ada masalah. Wow, banyak sekali. Tetapi Tuhan tetap menyertai dengan kebajikan dan kemurahan. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dicatat Mazmur 23 ayat 6, aku tahu Tuhan baik kepadaku. Tuhan selalu mengasihi aku. Maka aku boleh diam di rumah Tuhan selama-lamanya. Berdasarkan pengalaman hidup Daud, tidak ada yang mengasihinya berkualitas seperti Tuhan. Tidak ada. Demikian hidup kita, saudara. Semakin kita berjalan menjalani waktu,
sampai hari ini? Bukankah tidak ada yang mengasihi kita, yang setia kepada kita seperti Tuhan? Ya, sebab itu kuatkan hati kita. Sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, sungguh-sungguh hidup dalam kejujuran, karena janji penyertaan, pembelaan Tuhan, keadilan Tuhan ini hanya untuk orang-orang yang hidup benar, orang-orang yang hidup jujur. Dalam versi firman Allah yang hidup, Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan kasih Tuhan akan menyertai aku sepanjang umurku. Kebajikan dan kebaikan hati Tuhan akan menyertai aku sepanjang umurku. Bukan artinya hidup gak ada masalah. Wow, tidak. Banyak masalah. Tetapi Daud bisa berkata, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan menyertai aku sepanjang umur hidupku, dan aku akan diam bersama Tuhan dalam rumahnya untuk selama-lamanya. Amin. Jadi saudara, selama kita di dunia ini tentu banyak masalah. Mari kita minta Tuhan tolong kita, Roh Kudus pimpin kita. Kita hidup benar, kita hidup jujur sesuai firman Tuhan. Kalau kita sudah tidak benar, tidak jujur, kita bertobat segera. Tuhan tidak pernah menolak pergi orang yang mau bertobat. Minta dipimpin Roh Kudus sehingga hidup kita benar, hidup kita jujur. Lalu mari kita hadapi hidup yang sulit ini setiap hari bersama Tuhan. Ya Immanuel, Roh Kudus akan menyertai kita senantiasa sampai kesudahan zaman. Itu bukan buat semua orang, hanya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan kehendaknya. Sungguh-sungguh melakukan kehendaknya. Dalam hal ini melaksanakan amanat agung. Minta kuasa dari Tuhan, dari tempat yang maha tinggi, agar kita sanggup mampu menjadi saksi Tuhan setiap hari dalam perkataan dan perbuatan. Saya tahu itu sulit, tetapi Roh Tuhan akan memampukan. Yang ketiga, akhirnya mari kita menguatkan hati, roh, jiwa, tubuh kita berdiri teguh, tidak goyah karena masalah apapun. Ya Immanuel, hidupi setiap hari dengan percaya penuh kepada Tuhan, pembela, penolong, penghibur. Bagian kita hidup benar, hidup jujur, percaya, taati firman Tuhan, dan setia sampai akhir. Tuhan tidak pernah berjanji umatnya tidak ada masalah, tetapi yang Tuhan janji, lewat badai, cobaan sekalipun, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Selama saya dan saudara hidup dalam seluruh kebenaran, hidup melaksanakan rencana Tuhan. Amin. Tuhan Yesus meneguhkan kita.
salahku, percaya padamu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pelajaran dari Mazmur 140. Tolong kami mengerti dan dapat melaksanakan dalam hidup kami. Tolong kami, mampukan kami. Tuhan Yesus, mohon berkat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, supaya mereka cinta Tuhan dan bersahabat dengan Tuhan dari mereka kecil. Berkati mereka Tuhan. Juga anak remaja dan pemuda, berkati mereka dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga mereka haus lapar akan Tuhan dan memiliki kerinduan untuk hidup di dalam kebenaran, supaya masa depan sungguh ada dan harapan mereka tidak hilang. Rencana Tuhan yang terbaik terjadi dalam hidup mereka. Bapa, tolong para wanita dan pria, mampukan kami menjadi pelaku firman. Hiburkan waktu hati kami susah. Kami jalani minggu yang akan datang bersama Tuhan. Engkau Immanuel. Mari angkat tangan kita dan terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Imanilah kasih Allah Bapa yang kekal, yang sempurna bagi kita. Doa syafaat Tuhan Yesus dan rencananya yang luar biasa bagi kita. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Allah Immanuel, Ia beserta kita. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan berkati saudara. Amin.